إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق Allahul Azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah mengawali jumpa kita pada Jumat siang kali ini. Tiada bahasa yang paling indah, tiada bahasa yang paling bagus, melainkan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat, karunia, taufik, hidayah bahkan mau'inah. Begitu banyak nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, hadirin sidang Jumat yang terhormat, tanpa kita sadari. Begitu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat, sehingga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita dari tempat tinggal kita menuju rumah Allah, Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini, dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat Jumat berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan ibadah yang kita tunaikan siang ini dan seluruh rangkaian amal soleh kita lainnya, insya Allah semuanya diterima sekaligus dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kedua kalinya tidak lupa kita sampaikan salam dan selawat kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita yang hadir pada Jumat siang kali ini. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti insya Allah kita akan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada dua syarat yang bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama, orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perjalanan hidupnya. Dia tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kriteria ini hadirin sidang Jumat yang terhormat, manakala kita mampu mempertahankannya dan memilikinya, insya Allah di hari perhitungan nanti kita akan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat singkat ini yang paling utama dan yang paling pokok adalah bagaimana upaya kita untuk bisa meningkatkan, membenahi kualitas keimanan kita, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aturan main yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim maupun Al-Hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa yang sangat sederhana, hadirin sidang Jumat yang terhormat, manusia yang bertakwa itu adalah manusia yang dengan tulus ikhlas melaksanakan sekecil apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rela bahkan ikhlas meninggalkan sekecil apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu meraih predikat takwa.
Karena takwa itu hadirin sidang Jumat yang terhormat memiliki predikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun status sosialnya, apapun kedudukannya, apapun jabatannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melihat itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru fi qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan melihat tampan kita hadirin sidang Jumat yang terhormat. Allah tidak akan pernah melihat status sosial kita. Akan tetapi yang dinilai di mata Allah Subhanahu wa taala hati dan amal kita. Jaga hati kita, pelihara lisan kita, pelihara tutur kata, langkah perbuatan kita. Maka inilah menjadi manusia yang bertakwa dan manusia yang paripurna. Manusia yang bertakwa itu adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkadang kita abaikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita hadirin sidang Jumat yang terhormat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang paling bertakwa di antara kami. Ini kadang kita abaikan hadirin sidang Jumat yang terhormat. Oleh karenanya mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Takwa yang haqqa tuqatih. Takwa yang keluar dari hati sanubari kita yang paling dalam untuk mampu mengaktualisasikan nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam tutur kata kita, perbuatan kita, sepak terjang kita. Menjadi manusia yang bertakwa itu adalah menjadi pilihan kita hadirin sidang Jumat yang terhormat. Manusia yang baik itu adalah manusia bukan tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Akan tapi manusia yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala adalah mereka manakala melakukan kesalahan dan kekhilafan, sadar akan kesalahannya, kemudian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, bersimpuh lebih-lebih sepertiga malam, bersimpuh dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas semua kesalahan dan dosanya. Dengan tulus ikhlas hadirin sidang Jumat yang terhormat. Mudah-mudahan Allah yang Maha Pengampun akan menerima semua taubatnya. Kata Rasulullah, orang yang bertobat itu hakikatnya adalah orang yang tidak pernah melakukan maksiat dan dosa. Ini maknanya adalah mereka orang-orang yang bertobat itu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam keadaan fitrah Allah, berada dalam keadaan kesucian, bebas dari noda dan dosa. Karena saking dia terus-menerus bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada makna yang lain. Seorang cendekiawan muslim, Afif Abdul Fattah At-Tabarani mengatakan bahwa manusia yang bertakwa itu ayat taqiyal insanu ma yaghdabu rabbuh wa ma fihi dararul nafsihi wa dararul li ghairihi. Orang yang bertakwa itu tidak akan pernah melakukan kesalahan dan perbuatan yang mana kesalahan dan perbuatan itu bisa mengundang kemurkaan Allah. Bisa membuat Allah marah hadirin sidang Jumat yang terhormat. Kurang lebih 2 tahun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena memang kesalahan dan dosa-dosa kita. Seharusnya taubatan nasuha, tobat nasional hadirin sidang Jumat yang terhormat. Ayat taqiyal insanu ma yaghdabu rabbuh wa ma fihi dararul nafsihi. Orang yang bertakwa itu tidak akan melakukan satu tindakan yang bisa merugikan dirinya sendiri. Wa dararul li ghairi. Manusia yang bertakwa itu hadirin sidang Jumat yang terhormat tidak akan melakukan satu tindakan perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Keluar dari masjid ini hadirin sidang Jumat yang terhormat, bawa makna hakikat daripada takwa ini saja, ini akan bisa menciptakan kehidupan yang marhamah, kehidupan yang saling tolong menolong antar satu dengan yang lainnya tanpa membedakan warna kulit, suku, bangsa, dari mana dia berasal. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
La fadla li arabin wala ajamin illa bitaqwa. Tidak lebih bagus, tidak lebih baik, tidak lebih afdol orang Arab dengan orang ajam illa bitaqwa, kecuali ketakwaannya. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, kepada Allah Subhanahu wa taala dipelihara, dijaga sedemikian rupa. Kepada dirinya sendiri dia jaga, jangan sampai melakukan tindakan yang tidak terpuji, menimbulkan perbuatan dosa, dan juga kepada sesama manusia dia jaga demikian. Ini bahasa takwa yang disampaikan oleh seorang ulama sekaligus cendekiawan muslim, Afif Abdul Fattah At-Tabarah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini dalam khutbah Jumat ini saya akan menyampaikan salah satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, Wal Hakim dan Al Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara, hadirin sidang Jumat yang terhormat, manakala 4 perkara ini ada padamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara ini dapat kita miliki, maka kita akan dijamin kita tidak akan pernah merugi. Meskipun urusan dunia ini kita memperolehnya sangat sedikit. Dunia kita ini kita sedikit sekali meraihnya dalam urusan materi dunia. Akan tetapi kata Rasulullah, 4 hal ini, 4 perkara ini kita akan miliki, maka kita terbebas dari orang-orang yang dikategorikan menjadi manusia yang merugi. Meskipun dunia ini kita orang miskin, tidak kaya, tapi 4 hal ini yang menggantikan kekayaan pada diri kita. Cuma kadang-kadang kita melihat bahwa materi kekayaan itu yang nomor 1, tidak. Di mata Allah, seperti hadis Rasulullah yang saya sampaikan tadi, Allah tidak akan melihat kekayaan harta begitu banyak. Tapi yang dilihat dan yang bisa menolong kita di hadapan Allah adalah amal kita dan bagaimana kita bisa memelihara hati kita. Nah, 4 perkara ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, sidqul hadis, jujur, benar dalam berbicara. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, meskipun berat, tapi ini adalah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidqul hadis, kalau dia berbicara benar, dia akan berupaya untuk tidak berbohong, karena lawan sidik itu adalah kadzab, bohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kaitan dengan sidqul hadis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi sidik ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, milikilah apa yang disebut dengan berkata benar itu. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, karena sesungguhnya orang yang jujur itu akan mengantarkannya kepada kebaikan. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Orang yang jujur itu, hadirin, itu senantiasa berbuat, senantiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik itu, wa innal birra yahdi ilal jannah, akan mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula sebaliknya hadirin sidang Jumat yang terhormat. Wa iyyakum wal kadhiba. Jauhilah olehmu dari berkata bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Orang berbohong itu akan mengarahkan, akan mengantarkan kepada keburukan yang menimbulkan dia akan berbohong dan berbohong lagi. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya keburukan itu akan mengantarkan dia ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita berlindung dari siksaan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lalu dipertegas kembali dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 70 dan 71, Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tentang kejujuran hadirin sidang Jumat yang terhormat, Allah mengingatkan dan Allah memanggil orang-orang yang beriman. Hendaklah dia senantiasa berkata dengan perkataan yang benar. Orang yang selalu berkata benar itu mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum. Allah akan senantiasa memperbaiki amal-amalnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berikan jaminan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tawarkan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan senantiasa mendapat ganjaran pahala dari Allah dengan ganjaran ajran 'azima, pahala yang besar. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, manakala dalam perilaku kita ini kita selalu senantiasa menjaga kejujuran dalam tutur kata kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yadmana li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Satu pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku, kata Rasulullah, untuk senantiasa memelihara di antara dua rahangnya, kiri kanannya, maknanya adalah mulutnya, dan juga senantiasa memelihara pahanya, maka niscaya akan aku berikan jaminan baginya adalah surga. Maka kita harus bisa dan senantiasa memelihara, menjaga lidah kita. Bahaya lidah kita hadirin sidang Jumat yang terhormat. Orang mengatakan bahwa lidah ini tidak bertulang, tidak terbatas kata-kata. Akan tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan, barang siapa menjaga dua rahang dan dua di antara dua pahanya, saya akan memberikan jaminan baginya adalah surga. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, apapun status sosial kita, terkadang kita melihat bahwa orang berpangkat tinggi, punya jabatan, harta benda banyak dan lain sebagainya, itu tidak akan bisa memberikan jaminan kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, status sosialnya tinggi, mulia orang ini, hadirin sidang Jumat yang terhormat, akan tetapi tidak bisa dijaga berbicaranya, dia tidak jujur, maka di mata Allah Subhanahu wa taala dia termasuk manusia yang paling hina. Naudzubillahi min dzalik. Syariat tuntunan agama kita mengajarkan demikian hadirin. Siapapun dia, tapi kalau berbicaranya tidak bisa dipegang. Falsafah Jawa itu kalau orang itu yang dipegang itu omongannya. Menungso itu sing dicekel itu omongannya. Manusia itu dipegang bicaranya. Sedangkan hewan, hadirin sidang Jumat yang terhormat, itu yang dipegang talinya. Ini satu nasihat yang mulia, sehingga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadida. Hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang benar.
bawa satu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan selamat. Hadirin sidang Jumat yang terhormat. Apapun yang kita katakan, itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah keyakinan kita bahwa di kiri kanan kita ada raqibun wa atid? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Tidaklah suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di kiri kanan kita itu, hadirin sidang Jumat yang terhormat, ada raqibun wa atid, ada malaikat senantiasa mengawasi dan merekam omongan kita dan merekam pembicaraan kita. Meskipun kita bersumpah mengatasnamakan Allah, akan tetapi malaikat sudah merekam. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bumi ini akan merekam seluruh perilaku kita, hadirin sidang Jumat yang terhormat. Mau lari kemana hadirin? Bumi akan merekam seluruh perilaku kita, dan bumi itu nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Yang kedua adalah hifdzul amanah. Ini juga sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu, waladina liman la ahdalahu. Rawahu Ahmad. Dalam musnad Imam Ahmad dikatakan bahwa tidak ada beriman orang yang tidak memegang amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati amanah. Menjaga amanah. Kalau orang sudah tidak menjaga amanahnya, ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak termasuk orang yang beragama, meskipun KTP-nya masih tertulis, tercatat dia adalah beragama. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa terhindar, dan mudah-mudahan kita akan diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga amanah ini, supaya kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang munafik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqu thalatha, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu bisa dilihat, manakala dia berbicara dia senantiasa dusta, apabila dia berjanji dia senantiasa mengingkari janji, hadirin. Dan itu kriterianya. Meskipun ini munafik itu adalah perkara hati, akan tapi digambarkan dan diberi tanda oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dipercaya maka dia senantiasa mengkhianati. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang dikategorikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga amanah, hifdzul amanah, hadirin sidang Jumat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah husnul khuluq. Memiliki akhlak budi pekerti yang mulia. Meskipun dunia yang kita sedikit, hanya sedikit, tidak banyak. Tapi kalau kita selalu menjaga akhlakul karimah, sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, hadirin sidang Jumat yang terhormat, untuk memperbaiki, membenahi akhlak budi pekerti yang mulia. Mudah-mudahan kita miliki, hadirin sidang Jumat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan kita, untuk menata hati kita, diri kita, tutur kata kita, sehingga kita tidak digolongkan menjadi orang-orang yang merugi, hadirin sidang Jumat yang terhormat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini saya mengajak diri saya dan juga hadirin sidang Jumat yang terhormat untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya yang keluar dari dalam hati sanubari kita yang paling dalam untuk senantiasa dijaga, dipelihara sampai akhir hayat kita nanti. Salawat serta salam senantiasa disampaikan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat nanti kita akan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada khutbah kedua ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir, yang keempat adalah wa'ifatu mat'amin. Orang yang tidak merugi meskipun dunianya hanya sedikit, hadirin sidang Jumat yang terhormat, yaitu tidak serakah dengan kenikmatan dunia. Tidak serakah tentang hal-hal yang berupa kebutuhan perut, sehingga dia tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Wa'ifatu mat'amin, tidak serakah dalam makanan, hadirin sidang Jumat yang terhormat. Kalau toh nanti ada Jumat berkah, itu diatur secara tertib supaya umat Islam ini tidak terkesan royoan soal pangan. Ini juga salah satu akhlak etika yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada sahabat yang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang dicintai Allah dan juga manusia yang dicintai oleh sesama manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wa izhad fiha indan nas yuhibbukan nas." Hiduplah di dunia ini dengan zuhud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia. Kita iri dengan kemewahan harta benda yang dimiliki orang lain itu. Maka kalau bisa kita jaga, hadirin sidang Jumat yang terhormat, kamu akan dicintai oleh sesama manusia. Ini akhlakul karimah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu hadirin, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam khutbah yang kedua ini, yang terakhir ini. Yang pertama, mari kita simak Al-Qur'anul Karim pada surat yang ke-24, surat An-Nur. Junto Quran surat ke-36 ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Lidah, tangan, dan kaki kita akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Dipertegas lagi dalam surat ke-36 surat Yasin ayat yang 65. Al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, hadirin sidang Jumat yang terhormat. Pada hari ini kata Allah, mulut mereka yang pandai bersilat lidah di dunia, afwahihim, kami kunci rapat-rapat mulut mereka itu. Ini firman Allah, hadirin sidang Jumat yang terhormat. Kami kunci rapat-rapat mulut mereka itu. Wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara di hadapan kami adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki-kaki mereka itu kami jadikan saksi atas apa yang telah mereka lakukan selama mereka hidup di dunia ini. Mulut dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah persilakan tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi atas semua perilaku kita. Mau lari kemana, hadirin sidang Jumat yang terhormat? Oleh karenanya bertobat.
bertobat dan dengan tobatan nasuha sebelum ajal ini sudah sampai di tenggorokan, maka tobat kita sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqassuana wa tadarruana wa ta'abudana wa jami' ibadatina wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.